Langkah pertama, kita akan membuat akun pada airdroid.com. Silakan Anda buka browser, lalu masuk ke airdroid, pilih sign up. Sign up bisa kita lakukan dengan masukkan email, password, lalu konfirmasi, dan nickname. Atau juga Anda bisa langsung login menggunakan Facebook, Google, atau Twitter. Silakan Anda lakukan. Langkah kedua kita lakukan dari handphone, kita akan mendownload AirDroid melalui Play Store. Silakan Anda buka Play Store, kemudian kita ketik AirDroid, lalu kita install. Setelah selesai di-install, kita open, kemudian kita sign in menggunakan akun yang tadi sudah kita daftarkan. Selanjutnya, kita akan memberikan permission kepada AirDroid agar handphone kita bisa diakses melalui komputer, misalnya mengakses foto, mengakses kamera, mengakses file, dan lain sebagainya. Lalu yang paling penting di sini security remote feature. Kita pilih OK. Lalu di sana ada pilihan remote control. Kita pilih remote control, kemudian kita enable permission. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses handphone dari komputer. Pada pilihan transfer, di situ ada pilihan AirDroid Web. Kita klik AirDroid Web, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita tap pada scan QR code, yaitu kameranya saya tutup ya. Jadi kalau kita mau akses handphone kita melalui web atau melalui jaringan internet, kita bisa masuk melalui web.airdroid.com. Kemudian nanti kita scan barcode-nya menggunakan handphone kita. Atau kalau misalnya kita mengaksesnya dalam jaringan lokal saja, bila komputer dan handphone kita berada dalam satu jaringan, seperti yang saya lakukan sekarang, handphone saya memiliki IP address segini, ini dalam satu jaringan lokal. Nanti pada komputer saya bisa menuliskan IP address tersebut dengan port 84 kali. Nah, maka nanti akan bisa diakses handphone kita melalui jaringan lokal. Sekarang kita buka Android Web. Lalu kita bisa login dengan memasukkan email atau kita scan barcode-nya. Sekarang kita coba dengan men-scan barcode. Sudah saya lakukan. Scan barcode-nya, kemudian secara otomatis akan login. Dan kita sudah bisa mengakses handphone kita melalui website atau melalui jaringan internet. Sekarang kita akan coba mengaksesnya dari jaringan lokal. Kalau tadi kita masih ingat, IP address jaringan lokal untuk handphone kita di alamat 172.16.012 di port 84 kali. Kan tampil seperti itu. Maka pada bagian handphone, kita klik saja accept. Lalu, kita sudah bisa mengakses handphone kita melalui jaringan lokal. Ya, kita bisa melakukan apa saja, misalnya membuka foto pada handphone kita melalui browser di komputer kita, atau membuka video misalnya. Dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Misal kita membuka website, tapi di handphone, kita kontrolnya melalui komputer. Ya, kita perhatikan di handphone kita akan langsung menuliskan alamat yang kita cari. Ya, seperti itu pemilik web ID. Kita bisa buka. Sekarang kita akan mencoba mirroring. Artinya, apa yang kita lakukan pada handphone akan tampil pada layar komputer kita. Di sini ada pilihan mirroring. Kita klik. Lalu nanti di handphone akan ada pilihan seperti ini. Kita tap saja Start Now pada handphone, maka layar handphone kita akan tampil pada browser. Jadi apa yang kita lakukan pada handphone akan tampil di browser. Misalnya saya buka Play Store. Ini saya tap di handphone ya. Dia akan tampil di layar monitor kita. Saya back kembali. Saya buka kamera misalnya. Jadi apa yang kita lakukan
lakukan di handphone akan tampil di layar monitor kita. Itu yang disebut dengan mirroring. Lalu bagaimana kalau kita mau sebaliknya? Oke. Caranya kita akan melakukannya dari aplikasi. Untuk itu kita harus mendownload aplikasi AirDroid sesuai dengan OS yang Anda gunakan. Kita klik saja AirDroid download. Kemudian kita masuk ke websitenya, lalu akan tampil seperti ini. Kita bisa pilih AirDroid apa yang akan kita download. Kalau misalnya Anda menggunakan Windows, silakan di-download yang versi Windows atau yang versi Mac dan versi Airwave. Saya sudah mendownloadnya dan saya menggunakan Mac. Langsung saja kita buka aplikasinya, kemudian kita login menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi, lalu akan tampil seperti ini. Ada 3 langkah saja untuk mengontrol HP kita melalui aplikasi AirDroid ini. Yang pertama, kita install dulu AirDroid pada handphone kita, kemudian kita login, dan akan secara otomatis komputer kita bisa mengontrol handphone melalui AirDroid. Seperti berikut ini. Setelah 3 langkah tadi kita lakukan, maka handphone kita sudah masuk ke daftar My Device pada AirDroid. Kita bisa melakukan misalnya transfer data, kita bisa drop saja pada pilihan nama handphone kita. Untuk melakukan kontrol terhadap handphone, maka kita pilih nama handphone kita, lalu di situ ada pilihan remote control. Proses connecting berjalan dan secara otomatis komputer kita sudah connect ke handphone. Dengan demikian kita sudah bisa mengontrol handphone kita melalui AirDroid. Berikut ini adalah tampilan layar handphone yang saya kontrol melalui AirDroid. Kita bisa melakukan apa saja terhadap handphone kita melalui AirDroid, baik itu menjalankan aplikasi, install aplikasi, menghapus data, dan lain sebagainya. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe.